Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang menarik di dunia konten kreasi itu salah satunya ini nih yang lagi saya alami. Pas tadi baru nulis-nulis, bikin skrip, merencanakan mau syutingnya seperti apa. Itu suasananya sepi banget. Pas udah mau mulai syuting, sekitar malah ributnya. Ya, itulah tantangan dari konten kreator. Tapi kali ini kita kembali lagi di episode atau di program curhat. Saya akan bacain lagi kisah-kisah teman-teman yang udah nge-DM dan curhat ya. Itu kita bacain lalu nanti akan aku bahas ya. Kira-kira seperti apa, dan mudah-mudahan nih teman-teman yang punya pengalaman yang sama bisa dapat insight, atau yang bahkan belum punya pengalaman bisa dapat insight dari pengalamannya orang lain, dari kisahnya orang lain. Jadi kalau teman-teman kira-kira ingin sharing sesuatu, curhat, DM aja. Nanti saya akan bahasnya di YouTube ini ya, supaya orang lain juga ngeliat gitu. Juga orang-orang banyak juga bisa belajar. Yuk tanpa berlama-lama lagi kita mulai bacain curhatan di episode kali ini. Oke, kita mulai ya. Ini ada seseorang yang DM seperti ini. Assalamualaikum, semoga sehat selalu ya Kang. Saya mau cerita dan perlu saran katanya. 7 bulan terakhir ini saya dekat dengan rekan kerja yang sudah memiliki istri ya. Jadi yang curhat ini, sahabat kita yang curhat ini adalah perempuan, wanita. Dia kemudian 7 bulan terakhir ini dekat dengan rekan kerja yang sudah memiliki istri. Kami sering bertukar cerita, bahkan sampai bercerita tentang masa lalu yang menyakitkan. Setelah bercerita banyak hal tentang relationship saya ke dia, saya merasa menyesal karena saya khawatir dia salah menangkap informasi tersebut. Sedangkan saya tidak bisa menjelaskan ulang cerita saya. Saat ini kami sudah tidak berkomunikasi, dia menghilang begitu saja. Poinnya adalah, karena terlalu sering berinteraksi baik langsung atau online, ketika dalam sehari tidak memberi kabar, saya merasa kalau dia menjauh atau menghilang. Perasaan saya mudah gelisah, cemas, mempengaruhi mood saya ketika beraktivitas, sulit tidur dan konsentrasi. Ini sudah 5 hari tidak ada kabar dari dia, dan perasaan saya di atas semakin saya rasakan. Jadi perasaan tadi ya, gelisah, cemas, mood, sulit tidur dan konsentrasi itu kerasa karena 5 hari ini nggak ada kabar dari si cowok ini. Saya sudah mencoba olahraga dan membentuk kegiatan positif lainnya. Apa yang harus saya lakukan? Perlu tidak berteman dengan suami orang dengan intensitas sedekat itu? Ini saya garis bawahi dulu ya. Perlu tidak berteman dengan suami orang dengan intensitas sedekat itu? Yuk kita bahas. Bismillah. Saya akan mulai langsung ngejawab pertanyaannya dulu ya. Perlu tidak? Jadi kalau perlu atau tidak kan berarti necessary atau unnecessary. Ada hubungannya sama penting apa enggak gitu ya. Nah, saya mau ngasih mindset dulu ke teman-teman semua ya. Ini cara kita berhubungan sama orang lain. Kita boleh berteman sama siapa aja ya. Mau itu sama suami orang, suami macan, suami singa. Maksudnya boleh berteman sama siapa aja. Apakah asal jangan jadi teman dekat? Boleh berteman dekat dengan siapa aja. Apakah asal jangan intens? Boleh berteman dekat dan intens dengan siapa aja. Bahkan dengan suami orang boleh berteman dekat dan intens dengan suami orang, dengan istri orang, boleh banget. Asal, nah yang jadi asalnya itu adalah intens dan bertemannya itu untuk task orientation. Ada tugas-tugas, ada kerjaan yang membuat kita menghasilkan kemanfaatan buat orang banyak. Buat kita dapat manfaat, buat orang lain juga dapat manfaat. Buat dia, buat sekitarnya dapat manfaat. Jadi saya punya hubungan dekat dan intens dengan istri orang. Dalam rangka untuk bikin konten misalkan ya, atau dalam rangka kampanye terkait dengan kesehatan mental untuk masyarakat se-Indonesia. Itu nggak apa-apa, boleh banget berteman dekat. Karena yang dilakukan adalah proses amal soleh dan dakwah gitu. Nah,
Yang jangan itu berteman dekat dan intens dalam rangka mengumbar nafsu dan hasrat. Gitu ya. Jadi saling sharing, cerita, tapi nggak menghasilkan kemanfaatan buat orang lain, melainkan hanya mengumbar hasrat diri, mengumbar nafsu diri supaya diri apa? Supaya diri puas. Maka diri tidak akan terpuaskan. Itu yang bahaya. Emang harus dipuaskan? Emang apa cirinya bahwa itu tuh jadi hasrat dan nafsu yang ingin dipuaskan? Cirinya ini, cirinya yang sahabat kita, yang terjadi pada sahabat kita yang curhat ini. Dia kemudian mengalami satu mekanisme psikologis yang disebut dengan adiksi. Adiksi itu ketagihan. Ketagihan untuk ngobrol, curhat, berdua-duaan sama suami orang bukan karena kerjaan. Ya, jadi udah 5 hari si suami orangnya ini nggak menghubungi, dia kerasa lagi gelisah, kerasa lagi cemas. Kenapa? Karena mendapatkan kepuasan dan kenikmatan ketika berinteraksi sama suami orang. Jadi intensitasnya tuh bukan untuk kemanfaatan, bukan karya, tapi memuaskan hasrat dan nafsu gitu ya. Jadi apa sih yang perlu dilakukan? Ya tadi olahraga betul. Udah mulai olahraga, udah mulai gerak betul. Tapi ya memang nggak apa-apa. Memutus hubungan dengan beliau pun nggak apa-apa. Dan suami orangnya ini sepertinya mengerti dan memahami ya. Makanya dia menghilang. Memang khawatir takut salah tangkap. Dan bukan salah tangkap suami orangnya ini. Ternyata dia memang udah betul menangkap bahwa relasi si sahabat kita yang curhat ini ke orang itu, ke si suami orang itu, sepertinya sudah mengarah ke hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan karya, manfaat, keberkahan untuk sesama. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Jadi kita semua boleh banget berteman dekat, bahkan intens dengan siapapun itu, asal jelas bahwa yang dihasilkan dari hubungan yang dekat dan intens itu adalah apa? Kemanfaatan, keberkahan untuk sebanyak-banyaknya orang. Bukan untuk memuaskan hasrat-hasrat nafsu dan juga memunculkan kenikmatan. Itu hati-hati, waspadai itu. Ya, jadi itu aja yang harus digarisbawahi secara prinsip. Kuncinya seperti itu nih. Kira-kira teman-teman punya pengalaman yang serupa ya? Dekat atau didekati yang kok relasi ini kayaknya nggak ada hubungannya atau nggak menghasilkan apa-apa, cuma menghasilkan kenikmatan, kemanjaan, seneng untuk berdua-duaan. Hati-hati, itu kayaknya relasi-relasi yang adiksi, lama-lama menyebabkan toxic relationship. Soal toxic pernah saya bahas, tinggal search aja Zain Permana toxic relationship, atau bisa nanti akan saya kasih di deskripsi ya insya Allah. Tapi buat teman-teman yang mau curhat juga, atau punya pengalaman, atau mau berkomentar, share di kolom komentar, atau DM saya kalau mau curhat lebih detail tentang kisahnya supaya bisa saya bahas juga. Terima kasih, jangan lupa like video ini, share ke orang-orang yang kayaknya punya persoalan atau permasalahan yang hampir mirip nih. Terlalu intens dan dekat sama orang tapi tidak menghasilkan apa-apa nih, bahaya banget. Share jangan lupa dan subscribe kalau teman-teman belum. Sampai jumpa di video program curhatnya bersama saya Zain Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.